Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita kembali melanjutkan kajian fikih muamalah maliyah, yang mana pada kajian kita kali ini kita akan bahas tentang ruang lingkup ketidakjelasan di dalam akad jual beli. Baik jual belinya jual beli objek barang atau jual beli jasa. Maka yang pertama, ketidakjelasan tersebut terjadi pada akad, pada kontraknya. Contohnya dua akad jual beli dalam satu akad. Nah, ini tidak tegas yang mana salah satu dari akad ini yang disepakati, sehingga ketidakjelasan akad mana salah satu dari dua akad jual beli yang dipilih ini menyebabkan gharar. Misalkan antara akad jual beli dengan pembayaran tunai digabungkan dengan akad jual beli dengan pembayaran cicilan. Misalkan A mengatakan, saya jual motor ini kepada kamu, kepada B, kalau tunai harganya 10 juta. Kalau kredit maka harganya 12 juta. Jadi di sini ada dua akad jual beli. Satu akad jual beli dengan pembayaran tunai, yang kedua akad jual beli dengan pembayaran cicilan. Setelah ditawarkan kepada si B, kemudian si B mengambil motor dan tidak menentukan yang mana yang dia pilih dari akad ini. Kemudian ya, lihat nanti katanya. Besok saya lihat dulu besok. Kalau seandainya saya pikir-pikirkan, saya bawa dulu motor ini. Dengan dia membawa motor, berarti ya sudah terjadi jual beli. Sedangkan akadnya tidak jelas yang mana dia pilih, apakah dengan mencicil atau dengan pembayaran yang langsung cash. Nah, ini menyebabkan ya gharar pada akadnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an bay'ataini fi bay'atin, yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Dijelaskan para ulama bahwa maknanya dua akad tetapi tidak tegas yang mana yang dipilih. Ya, jadi ketidakjelasan ini haramnya karena gharar. Contoh yang lain seperti penggabungan akad sewa dengan akad jual beli. Kesepakatannya bahwa seandainya kamu mencicil sampai akhir dan tidak macet cicilannya, maka akadnya nanti akan jadi jual beli, barang kami serahkan kepada Anda.
Tetapi jika seandainya macet, maka barang kami tarik. Dan pembayaran selama ini dianggap sebagai sewa. Nah, berarti di sini ada dua akad yang tidak tegas, ya, gharar. Menggabungkan akad sewa menyewa dengan akad beli, ya, akad jual beli dengan mencicil. Nah, ini menyebabkan jual belinya tidak sah. Ya, menyebabkan jualnya belinya tidak sah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengharamkan, melarang jual beli dua tadi, jual beli gharar, dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dua jual beli dalam satu jual beli. Kemudian yang kedua, gharar dalam objek akad, ya, pada barang yang dipertukarkan. Yang pertama contohnya, jika bentuknya adalah barang, ternyata fisik barangnya tidak jelas. Ya, aku menjual kepadamu kotak ini, di dalamnya bisa jadi, ya, jam, bisa jadi isinya handphone, dan bisa jadi lain-lainnya. Ikat pinggang dengan harga 10.000, dengan harga 50.000 atau 100.000. Maka di sini, ya, menyebabkan ketidakjelasan pada barangnya. Nah, ini pada objeknya. Atau contoh yang lain, sifat barang yang tidak jelas. Ya, ini contohnya seperti aku menjual kepadamu satu mobil Toyota misalkan. Harganya 100 juta. Kemudian tidak dirincikan spesifikasinya lebih rinci. Maka ini bisa menyebabkan jual belinya tidak sah. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk keabsahan akad jual beli, apalagi pada barang-barang yang spesifikasinya sangat banyak. Ya, itu harus sampai rinci, harus disebutkan. Contohnya pembuatan suatu proyek, ya, gedung misalkan, atau rumah misalkan, itu harus sampai detail. Ya, misalkan gunakan akad jual beli istisna, harganya jelas, tetapi disyaratkan juga supaya jelas rumah itu speknya harus jelas, mulai dari bahan-bahannya, ya, semuanya harus dirinci. Kalau tidak jelas, maka bisa menyebabkan jual belinya tidak sah. Ya. Nah, sering terjadi hal-hal seperti ini. Ya, ketika beli rumah ternyata spesifikasinya tidak rinci. Ketika pembeli melihat hasil dari rumahnya, kenapa harga yang kamu nggak cocok barang yang jadinya dengan harga yang kamu jual? Ternyata keramiknya seperti ini, ya. Kemudian catnya ternyata kualitasnya jelek. Nah, maka ini yang menyebabkan jual belinya bisa tidak sah karena tidak rincinya objeknya. Nah, jasa juga begitu. Ketika menjual jasa harus rinci apa saja yang akan didapatkan, ya. Nah, jangan uang masuk sekian, tiba-tiba nanti setiap tahun ada lagi pembayaran, ada lagi pendidikan misalkan, ya, pendidikan. Nah, ternyata begitu sudah masuk anaknya baru kaget dengan kenapa bayar ini lagi, bayar itu lagi. Di awal tidak disebutkan apa saja harus yang didapatkan dari pembayaran itu. Nah, ini bisa menyebabkan jual beli jasanya tidak sah. Maka di awal sudah harus disebutkan, nah ini biaya ini tahunannya nanti begini.
Ya, kemudian biaya akan muncul nanti ini itu harus disebutkan semuanya. Nah, seringnya terjadi perselisihan di belakang di kemudian karena rincian spesifikasi apa yang didapatkan. Kemudian masih berkaitan ketidakjelasan pada objek akad, ukuran barang yang tidak jelas. Ya. Nah, contohnya aku jual padamu sebagian tanah ini bagian harga 10 juta. Sebagian tanah ini 10 juta. Tidak jelas berapa ukurannya. Nah, ini pernah terjadi. Ya, saya jual tanah, saya nggak tahu berapa ukurannya, ukuran pastinya. Tapi kira-kira ukurannya ini sekitar 75 katanya. Yang jelas kita sepakat dulu, nanti kita urus. Ya. Begitu sudah disepakati ternyata hanya 65. Nah, timbul perselisihan kemudian. Ya. Karena apa? Karena ternyata ada perbedaan antara ketika sudah diukur oleh badan tanah Pak? BPN berbeda ternyata karena melihat sebelah-sebelah. Ya, melihat sebelah yang sudah didaftarkan seperti apa. Nah, ternyata terjadi perbedaan. Nah, ini bisa menyebabkan perselisihan. Kalau segini saya nggak setuju harganya kemarin, ini terlalu mahal harga yang kamu taruh. Ya. Kemudian masih berkaitan dengan objek, nah yaitu harga jualnya nggak jelas. Nah, ini sering terjadi, misalkan ya ketika kita membeli dengan cara kredit, kemudian disebutkan dalam akadnya bahwa jika dilunasi ya sebelum waktunya, maka kami akan berikan potongan potongan 5 bulan misalkan. Ya. Kalau dipercepat nanti pembayarannya kami akan berikan potongan 5 bulan misalkan. Nah, ini bisa menyebabkan apa? Tidak jelasnya harga. Ya. Tidak jelasnya harga dan juga bisa menyebabkan riba. Kenapa tidak jelas harga? Harga awal misalkan karena dia mencicil per bulan 3 juta. Anggap saja totalnya 10 juta. Nah, 10 juta totalnya kan. Nah, kemudian ada kesepakatan dan itu bagian dari akad. Jika dilunasi lebih cepat maka diberi potongan 5 bulan. Ya. Dia melunasi ya bisa nanti bulan kedua dia sudah melunasi. Berarti totalnya jadi berbeda dari yang sebelumnya. Ada 2 harga di sini. Ya, antara harga 10 juta, kalau 5 bulan anggap saja jadinya cuman 8 juta sekian misalkan. Nah, ini tidak jelas pada harganya. Dan ini juga bisa menyebabkan riba. Ya. Misalkan riba, misalkan sepakatannya jika bisa dipercepat, ya. Tentu dia akan memperkirakan potongannya 5 bulan. Dia akan berusaha sebelum 5 bulan. Artinya 5 bulan sebelum akhir dia akan berusaha untuk melunasi supaya mendapatkan potongan. Ya, kira-kira tinggal 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi menjelang akhir. Nah, ketika itu dia berusaha membayar tetapi tidak punya uang. Nah, akhirnya apa yang dia pilih oleh pembeli? Karena saya tidak punya uang, ya sudah saya cicil terus. Nah, berarti ini masuk riba jahiliyah, yaitu apa? Beri lagi saya masa tempo, maka harganya bertambah. Ya, karena kesepakatan awalnya tadi kalau bisa melunasi, nah ini berarti satu kesepakatan. Ternyata dia tidak bisa melunasi, berarti dia akan perpanjang lagi waktunya. Ini bisa menyebabkan riba. Nah, inilah contoh yang lain, ya, bahwa ketidakjelasan pada harga barang. Kemudian barang bukan milik penjual. Nah, kita tahunya contohnya seorang calo tanah yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapat izin dari pemilik tanah sebelumnya.
ya, tanpa mendapatkan izin. Hanya bermodalkan foto dan menanyakan kepada pemilik rumah karena ada nomor handphonenya tertera, kemudian dia telepon, berapa kamu jual 300 juta? Ya udah, ya. Kemudian setelah itu dia bikin iklan di internet. Kemudian dia menjual 350 juta. Ada yang tertarik. Kemudian ya udah aku gitu transfer dulu DP-nya. Ya. Sisanya nanti ketika ini atau langsung bayar. Kemudian ketemuan, lihat barangnya. Ini. Kemudian setelah itu ya ternyata dia hanya calo. Tapi dia calo tidak memberitahu kepada si pemilik rumah. Maka ini bisa menyebabkan menjual barang yang belum dimiliki oleh si penjual. Nah, ini sering juga terjadi dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah, yang mana kita minta dibelikan kepada bank, tolong belikan saya mobil. Ya. Kemudian sudah ada kesepakatan antara lembaga keuangan yang kita bahwa kita akan membeli mobil ini, speknya ini. Kemudian langsung dibikin mengikat. Ya. Langsung bikin akadnya jual beli murabahah. Padahal banknya belum membeli mobilnya. Nah, berarti ini sudah ada jual beli sebelum barang dimiliki. Maka ini gharar, tidak sah jual belinya. Ya. Nah, ini dilarang Nabi SAW ketika berdasarkan hadis yang diriwayatkan Hakim bin Hizam. Seseorang datang pada Hakim bin Hizam, yang mana dia menanyakan pada Hakim bin Hizam suatu barang yang kebetulan barang itu tidak ada pada Hakim bin Hizam pada ketika itu. Maka Hakim bin Hizam bertanya pada Nabi, bolehkah saya menjual barang, ya, melakukan akad jual beli di orang ini, kemudian setelah itu baru saya beli barang di pasar. Ya, dropship berarti ini ya. Kita modalkan foto, iklan di internet, begitu ada yang tertarik, ya, kita minta uangnya, kemudian kita beli di distributor. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faqala la tabi' ma laysa indak, jangan melakukan akad jual beli tapi barangnya belum kamu miliki. Nah, haramnya kita menjual barang yang belum kita miliki. Hanya bermodalkan foto tadi, kita sudah melakukan kesepakatan dengan orang lain. Kemudian contoh yang objek akad juga gharar, yaitu barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Ya. Nah, ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Hanya bermodalkan telepon, kemudian transfer, ya, kita merasa itu sudah milik kita secara sepenuhnya dan kita menjual ke orang lain. Ya, padahal barang itu belum kita terima. Maka ini diharamkan. Bisa mengakibatkan jual belinya tidak sah, kena gharar. Harusnya bagaimana supaya dibolehkan? Kita transfer, kemudian barang itu kita terima dulu, baru kita boleh melakukan akad dengan orang lain, jual beli dengan orang lain. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, ya ibna akhi, idza ishtaraita minha bai'an fala tabihu hatta takbidahu. Wahai anak saudaraku, apabila engkau membeli sesuatu barang yang akan dijual, maka jangan kamu menjualnya hingga engkau menerima dulu barang tersebut. Ya. Jadi haram kita menjual barang tapi barang itu belum kita kuasai. Ya, belum kita serah terima. Langsung kita perintahkan kirim langsung ke konsumen saya, padahal kita belum menerima barangnya. Nah, ini juga mengakibatkan jual belinya gharar. Ya, mengakibatkan jual belinya tidak sah. Kemudian masih berkaitan dengan
objek barang tersebut, barangnya tidak dapat diserah terimakan. Contohnya di sini disebutkan menjual barang yang di luar negeri, ya, ternyata tertahan, tidak bisa diserah terimakan karena adanya undang-undang, ternyata tertahan barangnya, padahal akad jual belinya sudah dilakukan. Nah, ini bisa mengakibatkan jual belinya tidak sah sepakatannya. Atau contohnya kita sering membeli barang, ya ternyata gagal serah terimanya atau gagal nanti dimiliki. Contohnya membeli over kredit, itu yang paling sering terjadi. Over kredit, ya. Ternyata kita tidak bisa sempurna memiliki kepemilikannya. Kenapa? Karena over kredit masih tercatat sebagai di lembaga keuangannya itu orang yang pertama kali kredit, kemudian dia meninggal ternyata. Ya, meninggal, tidak ada yang bisa mengurus. Panjang urusannya, bermasalah. Akhirnya tidak bisa dia mendapatkan sertifikatnya. Ya. Atau kendaraan tidak ada BPKB-nya. Ternyata begitu dia pakai, ya ini apa? BPKB-nya lagi sekolah ternyata, lagi sekolah. Nah, kemudian di tengah jalan dia dihadang oleh leasing. Nah, diambil barangnya, ya, motor tersebut, mobilnya diambil. Maka ini akibatkan jual belinya tidak sah karena mengakibatkan tidak adanya nanti serah terima. Maka hati-hati kita ya yang tidak bisa serah terimakan. Atau juga sering terjadi kita beli tanah kapling, ya, beli tanah kapling, setelah kita bayar ternyata nggak bisa diserah terimakan. Si penjualnya belum mengurus izin. Ketika ngurus izin ternyata apa? Tanahnya itu tidak boleh ternyata tidak bisa menjadi diperjualbelikan. Ya, bisa jadi karena tidak bisa penggunanya untuk perumahan. Intinya tidak dapat izin dari pemerintah. Karena ya. Nah, bukan untuk daerah pemukiman. Nah, ini bisa akibatkan ya gagal serah terima, itu yang sering terjadi. Maka jual belinya tidak sah, haram hukumnya. Nah, kemudian yang terakhir, gharar karena harga tidak tidak ditentukan dari awal. Tidak menentukan berapa harganya. Ya. Atau gharar pada harganya. Ya, kalau pembayarannya cepat, ya itu akan murah. Nah, atau kalau nanti pembayarannya jangka waktu sekian, maka lebih mahal. Tapi dalam satu kontrak disebutkan, kalau pembayarannya misalkan dalam 6 bulan, maka harganya hanya 300 juta proyek ini. Tapi kalau pembayarannya dalam 1 tahun, cicilannya, maka harganya lebih mahal lagi. Nah, ini tidak jelas pada harganya. Apalagi kalau mengatakan udah terserah kamu aja lah bayar berapa, ya, bawa aja dulu, besok bayarnya. Nah, ini mengakibatkan apa? Jual belinya tidak sah. Nah, ini bukan jual beli namanya, sehingga ini tidak sah. Ya, itulah kira-kira yang sering terjadi ketidakjelasan dalam akad jual beli. Dan untuk lebih jelasnya kita diskusi dan tanya jawab, ya baik berkaitan tema maupun di luar tema. Dipersilakan. Tidak ada yang bertanya? Baik, karena tidak ada yang bertanya, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.